Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kajian zuhur Masjid Syariah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah. Bagi yang di masjid beriktikaf, mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilmu. Materi kajian kita kali ini masuk pada bahasan sholat musafir. Musafir itu siapa? Musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Dari kata-kata bahasa Arab safar. Safar itu perjalanan. Kita akan baca teksnya dulu. Kajian kita acuannya kita takrib ya, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil bidarin. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus salatin rubaiyati bi khamsi syara'ita. Boleh bagi musafir mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 dengan 5 syarat. 1. Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Jarak tempuhnya 16 farsakh. Yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan lis salatin rubaiyati. Salat yang hendak dilakukannya salat yang 4 rakaat. Yang keempat, wa ayyan wiyal qasra ma'al ihrami, niat qasar saat takbiratul ihram. Dan yang terakhir, wa alla ya'tamma, tidak bermakmum pada orang yang mukim, yang menyempurnakan salat. Wa yajuzu lil musafiri, boleh bagi musafir ayajma'a baina zuhri wal asri, menjamak zuhur dan asar, fi waqtin ayyihi masya'a, di waktu mana saja yang ia mau, wa bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib isya, fi waqti ayyihi masya'a, di waktu mana saja yang ia suka. Wa yajuzu lil hadiri, boleh bagi orang yang bukan musafir, fil matari, dalam keadaan hujan, ayyajma'a bainahuma, menjamak 2 salat, fi waqtil ula minhuma, di waktu salat yang pertama. Oke. Yang pertama akan kita bahas, kenapa kalau musafir dapat keringanan hukum? Kenapa? Sebab Nabi pernah bilang, kata Nabi, as-safaru qit'atun minal azab, kata Nabi. Perjalanan itu bagian daripada azab. Ibu-ibu nggak bisa makan enak, nggak bisa minum enak, nggak bisa tidur enak, nggak bisa. Ya kan? Wah, naik pesawat tetap aja tidurnya nggak enak. Wah, Ustaz, naik mobil enak bener, tetap tidurnya nggak enak. Maka apa?
perjalanan itu bagi yang menjadi patokan adalah perjalanannya, bukan apa? Bukan jarak tempuhnya, ya. Jadi yang jadi ukuran adalah jarak tempuh perjalanannya, bukan efeknya, bukan lelahnya, bukan. Kalau perjalanan bisa diukur berapa hari bisa, berapa lama bisa, berapa kilo bisa, berapa hari bisa, perjalanan bisa diukur. Kalau capek nggak bisa diukur, nggak bisa. Capek nggak? Capek. Capek apa? Capek aja apa capek banget? Nah, itu nggak bisa diukur. Kalau perjalanan bisa, 15 kilo, 20 kilometer, bisa. Dibikin waktu juga bisa. Perjalanan sehari semalam, bisa. Perjalanan 2 hari, bisa. Tapi kalau capek nggak bisa. Capek banget ya? Capek banget. Bagaimana capeknya? Wah, setengah mati lah. Itu repot. Emangnya bisa ngukur setengah mati? Nggak bisa diukur setengah mati. Nggak tahu nih kalau perawat atau dokter bisa ngukur nggak setengah mati itu kayak gimana. Soalnya saya khawatir. Ya, silakan. Saya khawatir kalau nanti ada setengah mati, ada seperapat mati nanti. Gitu kan. Gimana? Wah, capek banget, setengah mati capeknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Capek banget, seperapat mati itu nggak bisa. Yang bisa diukur adalah apa? Yang bisa diukur adalah jarak tempuhnya. Itu yang bisa diukur. Capeknya nggak bisa diukur. Lelahnya nggak bisa. Kalau jaraknya bisa. Oke. Sholat jamaah, sholat qashar itu rukhsah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan hukum. Hukum yang berat berubah menjadi ringan karena ada uzurnya, ada sebabnya. Uzurnya apa? Macam-macam. Uzurnya sakit. Orang sakit boleh tayamum, boleh. Orang sakit boleh sholat duduk, boleh. Orang sakit boleh tidak puasa, boleh. Orang sakit boleh sholat berbaring, boleh. Itu uzur. Jadi hukum yang berat berubah menjadi lebih ringan karena ada uzurnya. Uzurnya contohnya apa? Sakit. Uzurnya misalnya apa? Keterpaksaan, dipaksa. Nah. Uzurnya misalnya apa? Ketidaktahuan, nggak tahu. Misalnya, nggak tahu bagaimana orang baru masuk Islam atau kampungnya. Apa ya? Aku bawa apa? Telur, nabrak udah. Telur. Kampungnya jauh dari ulama, misalnya. Puasa-puasa ngopi. Ditanya, loh Pak, kok ngopi? Dia kan nggak boleh makan. Berarti kalau ngopi boleh. Nah, repot ini. Kalau orang nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lupa nggak apa-apa, orang lupa. Ibu lupa sampai nggak sholat, nggak masalah. Yang penting begitu ingat dikodok, sholatnya dikodok. Ya. Pernah ada ulama, kalau nggak salah Imam Nawawi, saking asiknya, mungkin udah sering diceritain, saking asiknya belajar sampai lupa makan, lupa minum, lupa sholat, lupa BAB, lupa pipis, lupa tidur, lupa macam-macam.
lupa sholat, termasuk saking asiknya belajar sampai lupa sholat. Ya. Tapi jangan disamain, saya juga lupa sholat, saking asik. Asik apa? PS-an. Wah, repot. Saking asik ngapain? Main futsal. Repot ini ya. Jadi pertama harus ada uzurnya, harus ada uzurnya. Yang kedua, rukhsah baru dapat dilakukan kalau orang tidak sedang melakukan maksiat. Mau kemana emang? Mau ke mana misalnya? Mau ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Ah, minggat aja lah. Kenapa minggat? Itu orang tua galak banget. Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Jangan sampai ada anak minggat, pergi jauh, nggak izin orang tua, ujuk-ujuk jamak kosor. Nggak boleh. Orang kalau makai rukhsah, keringanan beribadah, harus dipastikan dia sedang tidak melakukan maksiat. Sama istri yang pergi jauh tanpa izin suaminya, atau suaminya nggak ngizinin masih lanjut aja, itu juga sama. Berarti perjalanannya sedang maksiat, tidak boleh jamak kosor, nggak boleh. Ya. Jamak kosor nggak boleh. Ya. Kemana Bu? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Mau jalan-jalan ke Jogja. Ini kok satu bis ibu-ibu semua? Iya, orang izin sama suami nggak dikasih, ya udah kita bareng aja. Silakan pergi, tapi nggak boleh jamak kosor, nggak boleh. Kenapa nggak boleh jamak kosor? Perjalanannya terhitung perjalanan maksiat, nggak boleh. Mau kemana? Mau ke Lampung? Mau ngapain? Mau begal? Misalnya sama juga, nggak boleh. Jadi perjalanan maksiat itu enggak boleh. Yang repot itu Pak, itu orang perjalanan dagang, tapi yang dagangannya khusus jual benda-benda orang mati. Itu repot. Kenapa repot? Doain dagangannya laku, haram, enggak boleh. Bapak di toko jual kain kapan, jual nisan kuburan, habis itu kok doa biar dagangannya laku, haram itu. Nah ini kain kapan kok udah lama kagak ada yang mati-mati, nggak laku-laku ini. Itu haram itu. Doa kain kapannya laku, itu haram. Tapi doa rizkinya berkah, boleh. Karena kalau rizki nggak mesti dari tokonya, dari tempat lain boleh. Hati-hati, makanya orang-orang dulu itu kalau dagang-dagang begituan itu tetap dicampurin dengan benda yang lain. Kalau cuma khusus jual alat-alat kematian itu repot. Ya Allah, biar laku nih dagangan nih. Waduh, laku dagangan itu berarti mau nggak mau harus ada yang meninggal dunia itu ya. Nah, kalau minta ya Allah mudah-mudahan rezekinya berkah, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi yang pertama, rukhsah dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan. Satu, harus ada uzurnya. Dua, tidak sedang melakukan maksiat. Dan yang ketiga, rukhsah tidak dapat dilakukan dalam keadaan ragu, nggak boleh. Jadi kalau ragu-ragu misalnya, ini jarak tempuhnya sudah sesuai atau belum. Ragu-ragu misalnya, ya kan? Perjalanan saya kira-kira maksiat atau tidak. Ragu-ragu misalnya, nah itu tidak boleh orang yang dalam keadaan ragu memanfaatkan rukhsah atau memanfaatkan kelonggaran hukum, kelonggaran beribadah, dia nggak boleh. Nah, orang yang musafir itu punya beberapa keringanan. Yang pertama, dia bisa menjamak salat. Bismillah. Menjamak itu beda dengan mengkosor, beda. Kalau jamak gabungin, digabung itu karena ditarik atau dimundurin.
Contoh, sekarang udah masuk waktu asar, Bu? Belum. Boleh nggak sholat asar? Kalau jama takdim, boleh. Sholat asarnya ditarik misalnya, nggak apa-apa, asal ada sebabnya. Boleh. Sekarang misalnya orang belum zuhur, tiba-tiba masuk waktu asar. Boleh nggak dia sholat zuhur dan dihitungnya bukan qadha? Bisa, syaratnya jama takhir, dimundurin. Ada sebabnya, ada. Boleh, boleh. Jadi kalau jama, gabungin 2 waktu sholat digabung. Paketnya cuma 2. Zuhur gabung asar atau maghrib gabung isya. Jangan sampai ada yang aneh-aneh, paketnya subuh sama zuhur digabung. Kalau itu bukan jamak namanya, itu begadang kalau itu namanya. Ya. Jadi satu, orang yang musafir punya keringanan untuk menjamak sholat. Satu. Yang kedua, mengkosor sholat. Kalau menjamak, gabungin waktunya. Kalau mengkosor, meringkas sholatnya, diskon 50%. Ibu-ibu nih pemburu diskon nih ya. Jadi sholat 4 rakaat, diskonnya 2 rakaat, jadi cukup 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat. Asar 2 rakaat. Isya 2 rakaat. Boleh kalau musafir, boleh. Nanti ada syaratnya. Kalau musafir boleh. Jadi jamak itu sendiri, qasar itu sendiri, digabungin namanya jamak qasar. Boleh, boleh. Orang yang musafir juga boleh sholat sunnah dalam kendaraan. Sholat sunnah dalam kendaraan bukan lihurmatil waktu, bukan. Saya sering itu berangkat ngajar pagi, belum sholat duha, ya sudah, naik motor niat sholat duha, sudah. Rukuknya gimana? Nunduk. Sujudnya gimana? Nunduknya lebih dalam. Nabi sering melakukan sholat sunnah naik onta, sering. Kalau Nabi sholat sunnah naik onta, ya kita sholat sunnah naik motor, sholat sunnah bawa mobil, nggak ada masalah. Yang repot itu kalau berhenti di lampu merah, ditanya-tanya sama orang. Lagi tenang, bismillahirrahmanirrahim. Tetap kan pegangnya pegang stang. Wadduha walaili idza saja. Wah, Ustaz, dari mana? Kira-kira jawab apa enggak tuh? Kan nggak mungkin lagi sholat gitu, nggak mungkin kita kan. Nah, jadi apa? Tadi kita boleh sholat tidak menghadap kiblat, boleh bagi musafir. Kita boleh sholat rukuk sujud tidak sempurna, boleh. Yang penting jangan berbicara. Tayamum sama, tayamum juga. Orang kadang-kadang dalam kendaraan perjalanan airnya susah, maka dia boleh tayamum, nggak ada masalah. Gugurnya kewajiban sholat Jumat. Saya lagi jalan, pergi jauh, kemudian melewati waktu sholat Jumat sampai tidak mengikuti sholat Jumat dengan beberapa syaratnya boleh, nggak ada masalah. Boleh berbuka puasa, boleh, nggak apa-apa buka puasa. Kadang-kadang Masya Allah tuh ada mau mudik, mudiknya berangkat jam 8, jam 9 pagi, ke tempat bisnya dari jam 6, udah ngopi-ngopi dari jam 6. Saya tanya, udah ngopi tuh? Ya, musafir Ustaz, musafir. Bisnya berangkatnya aja belum, kan? Patokannya, kalau sudah melewati batas desanya, boleh. Misalnya, dia tinggalnya di mana? Tinggalnya di Karawaci. Nah, kumpul pool bisnya di mana? Pool bisnya di Kebon Nanas. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya misalnya jam 2 siang. Ibu ke sana dari jam 9 udah bekal, bawa lemper, bawa lontong, udah buka puasa tuh. Boleh. Udah musafir. Kenapa? Keluar dari Karawaci ke Kebon Nanas tuh sudah dihitung musafir meskipun belum jalan jauh. Ini keringanan-keringanan musafir yang akan kita bahas adalah
yang nomor 1 dan nomor 2, menjamak sholat, mengqashar sholat. Oke, sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan pada jamaah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, Ya, silakan. bedanya sholat qadha dengan sholat jamak. Lantas kalau sholat jamak, niatnya bagaimana? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau qadha, sholat yang dikerjakan lewat dari waktunya, itu qadha. Baik alasannya dapat dibenarkan atau alasannya tidak dapat dibenarkan. Misalnya alasan dapat dibenarkan gimana? Saya sakit, tidur, capek banget, bangun-bangun, waktu sholat lewat. Itu qadha sholat. Tidak berdosa, tidak. Kenapa? Alasannya dapat dibenarkan. Wah, saya semalam nonton Euro, Champion, wah, begadang. Bablas sholat subuh, itu qadha juga, sama. Tapi dosa, alasannya tidak dapat dibenarkan. Contoh, Bapak pulang kerja, misalnya siang-siang pulang, 1:30. Belum sholat zuhur, belum. Rebahan dulu, paling juga bangun 2:30. Tiba-tiba bangun-bangun asar. Alasannya tidak dapat dibenarkan karena ketika matanya tidur, waktu sholat sudah masuk. Mestinya sholat dulu. Itu namanya qadha. Baik alasannya dapat dibenarkan atau alasannya tidak dapat dibenarkan. Kalau jamak itu menggabungkan sholat. Karena ada sebabnya. Jadi kalau jamak pasti alasannya syar'i, sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Jamak yang mirip qadha itu jamak takhir, mirip qadha. Contoh, saya dalam perjalanan, rest area masih jauh, perjalanan masih jauh. Zuhur ini, wah, ini kayaknya enak nanti misalnya, ini jam 1:30 ada di mana? 1:30 baru di Subang misalnya. Wah, ini enak nih, ntar keluar di mana nih? Wah, keluar di Tegal nih. Nah, sekalian nyari sate begitu kan misalnya. Itu dia sudah niat akan melakukan jamak takhir, sudah niat akan. Maka apa? Maka sholat zuhurnya dimundurkan di waktu asar, tapi namanya bukan qadha. Kenapa namanya bukan qadha? Karena ada alasan perjalanan. Jadi bedanya qadha sama apa namanya sama jamak, kalau qadha tetap hanya tambahkan qadhaan saja. Salat subuh jam 9. Kalau bahasa pondoknya itu salat duha tapi pakai spion itu. Sholatnya jam 9 kayak sholat duha, tapi ada spionnya begini. Nah, itu kunutnya itu. Itu berarti apa? Dia niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Kalau jamak, dia harus nyebutnya jamaknya jamak apa? Apakah zuhur yang digeser di waktu asar ataukah asar yang digeser di waktu zuhur? Contoh, orang jamak dan qashar, maka dia niatnya usolli fardhu zuhri rakaataini, karena 2 rakaat nanti. Rakaataini misalnya dia majmu'an ilal asri jam'a takdimin misalnya lillahi ta'ala, jam'a takdim. Atau kalau misalnya jam'a takhir dia tinggal nambahin jam'a takhirin lillahi ta'ala, ya. Jadi dari segi sebabnya sudah beda, niatnya juga sudah beda. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz tentang mengkasar ya. Kalau mengkasar kan itu motong jadi dua. Apakah kita setelah melaksanakan sholat yang dua itu kita harus qamat Pak Ustadz? Apakah qamat kita sendiri, walaupun kita sendiri Pak Ustadz, kita qamat ya. Nah, terus kalau kita dalam perjalanan misalnya ke daerah itu kita sampai 10 hari, contohnya 10 hari, apakah masih bisakah kita mengkasarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apakah ada sunnah qomat antara dua sholat jamak ataupun qashar? Ada sunnah qomat. Nabi menjamak dan mengqashar sholat dalam perjalanan beberapa kali. Ada perjalanan Nabi ke Tabuk, ada perjalanan Nabi umroh, ada perjalanan Nabi haji wada, ada. Itu yang dicatat sahabat, azannya 1 kali, qomatnya 2 kali. Datang waktu zuhur, ingin jamak takdim, azannya azan zuhur. Nanti qomat zuhur, selesai 2 rakaat, assalamualaikum, qomat, Allahu Akbar, naik lagi kemudian sholat asar. Tapi hukumnya sunnah saja. Qomat itu sunnah meskipun tidak jamak dan qashar, tidak. Kalau kita sendirian tetap qomat apa tidak? Ada 2 pendapat, ada yang bilang tetap qomat, ada yang bilang tidak qomat. Untuk yang kedua, masa mengqashar nanti akan ada di bab berikutnya, insya Allah kita bahas. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya, misalkan perjalanan keluar kota, katakanlah ke Cianjur, berarti kita boleh qashar. Terus pulangnya, misalkan kita pulangnya maghrib, kan Isya, pada menjelang perkiraan perjalanan sampai 3 jam gitu ya. Mau pulang ke rumah, apakah boleh qashar juga? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi belum masuk wilayah kampungnya, statusnya masih musafir. Kalau masih musafir, berarti dia masih boleh melakukan jamak qashar, boleh. Misalnya, ibu rumahnya di sini, sampai Al-Aqzam maghrib, kan udah dikit lagi Al-Aqzam ke sini. Tapi desa, wilayah kelurahannya beda. Ibu melakukan jamak qashar maghrib isya di Al-Aqzam, padahal rumahnya paling tinggal 15 menit lagi. Itu sah, masih musafir, sah. Begitu sampai rumah azan isya, apakah isya lagi? Nggak usah, sebab tadi sudah sholat isya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kemudian, ya silakan. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana mengenai kalau orang sedang pesta ya, pernikahan, sedangkan melewati waktu zuhur, kemudian ke asar, itu apakah bisa termasuk qada apa gimana? Mohon solusi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus ini memang di masa Nabi belum ada. Zaman Nabi belum ada make up yang macam-macam kan begitu, belum ada. Oke. Satu, pesta pernikahan itu sesuatu yang disyariatkan. Walimatul arus itu sesuatu yang disyariatkan, bahkan wajib datang kalau tidak ada halangan. Datangnya ya, bukan kondangannya, bukan, datang. Nah, kalau santri itu datang aja makan, kondangan enggak dia. Kalau ditanya ya, soalnya hadisnya suruh datengin katanya, itu bukan suruh kondangan katanya, datangnya. Pak Ajib da'watal maulin gitu kan ya. Yang repot itu memang di sholat, terutama buat pengantin perempuannya,
bolehkah orang menjamak sholat dengan alasan jadi pengantin? Kalau jadi pengantinnya bukan di wilayahnya, pasti boleh. Ya. Dia jadi pengantin bukan di wilayahnya, musafir namanya, kalau itu pasti boleh. Jadi pengantin di rumahnya atau di wilayahnya, apakah dia masih tetap boleh menjamak sholat? Sebab jamak dalam madhab Syafi'i itu cuma 3. Sebab jamak 3. Orang boleh menjamak karena sakit, orang boleh menjamak karena hujan, orang boleh menjamak karena perjalanan. 3 itu sebab apa namanya menjamak itu. Ya, 3 sebab menjamak. Ya. Nah, pesta itu tidak termasuk salah satu sebab menjamak. Cuma ada hadisnya Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas itu pernah bilang bahwa Nabi pernah melakukan jamak sholat padahal Nabi tidak kemana-mana. Itu yang kemudian, kalau dalam pendapat madhab lain, contoh, saya pernah tinggal di Yaman Utara, madhab resminya Zaidiyah, ya, Syiah tapi Zaidiyah, relatif moderat, Syiah Zaidiyah. Orang Syiah Zaidiyah itu jamak tiap hari, Bu, tiap hari. Jadi azan zuhur nih, azan zuhur. Nanti qomat, imamnya nawarin, mau jamak apa enggak? Ya jamak, enak, habis makan kita tidur begitu. Ya sudah, jamak. Jadi begitu selesai salam, langsung qomat, kita sholat. Nanti asar, maghrib ada azan, tapi kagak ada jamaahnya, enggak ada. Yang jamaah itu berarti yang tadi zuhur belum jamaah. Jamaahnya cuma jamaah takdim, nggak ada jamaah takhir, nggak ada. Belum. Nggak ada. Nanti maghrib juga begitu. Jadi maghrib nih mau qomat, imam nanya, pada mau jamaah apa enggak? Mau, ya sudah, jamaah isya sekalian. Jadi bis maghrib pulang mau tidur dah, udah tidur. Itu dalam madhab Zaidiyah umum sekali. Jadi sholat jamaah, Syiah itu umum sekali. Saya setahun di sana, seneng bener, tiap hari jamak, Bu, tiap hari. Pokoknya kalau sholat jamaah di masjid jamak, soalnya imamnya memang jamak begitu kan. Boleh apa tidak? Menurut mereka boleh. Dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi pernah ditanya, boleh apa tidak? Mbak, jawaban Imam Nawawi itu jawaban yang abu-abu. Jadi ya juzu liman lam yattakhidha adatan. Boleh tapi jangan dibiasakan. Bahasa jangan dibiasakan itu kan agak repot. Kalau boleh mestinya boleh. Maka pilihannya memang 2 macam. 1, sholatnya injury time. Gimana caranya? Kita yang ngatur gedung, kita yang ngatur jadwal, kita yang ngatur kostum, kita yang ngatur jeda waktu sebisa mungkin, karena kita tahu dari awal, kita estimasi misalnya akad jam 8. Akad jam 8 langsung resepsi misalnya jam 10, itu nanti ganti kostum jam 2:30. 2:30 sampai asar 3:30 ada waktu 1 jam. Ya pengantin biar makan dulu kan, pengantinnya makan itu nanti dia sholat zuhur mepet, memang injury time begitu, mepet, nanti habis sholat zuhur tunggu azan asar, sholat asar ganti kostum. Maghrib juga sama, misalnya maghribnya anggap jam 6, itu nanti dia jeda jam, misalnya jam berapa, jeda jam 7, isaknya 7:30, ada waktu setengah jam, dia sholat maghrib dulu, baru sholat isya, lalu kemudian makan ganti kostum. Kan bisa diperkirakan begitu, bisa. Seandainya memang nggak bisa, boleh menjamak sholat mengikuti fatwa Imam Nawawi. Tapi bukan saya yang ngomong ya, beliau yang ngomong itu ya, beliau yang. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Yang repot kadang-kadang gara-gara ada fatwa boleh jamak, nanti yang jamak sholat bukan cuma pengantinnya.
Bapak emaknya pengen juga. Lah kan sama, saya juga make up katanya. Nanti pagar ayunya pengen jamak juga. Nanti panitianya pengen jamak juga. Cateringnya, wah repot itu. Semua pengen jamak itu ya. Maka apa tadi ya? Sebisa mungkin kalau bisa kita atur waktunya, atur waktunya. Kalau nggak bisa berarti ya pengantinnya itu dia boleh pakai fatwa tadi, boleh. Tapi tidak dijadikan kebiasaan. Jangan mentang-mentang kemarin pesta terus besok, aduh capek amat ya, jamaah aja deh. Nah ini nggak bisa, ini nggak bisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya, di kolom chat saya akan coba jawab dulu satu-satu. Yang pertama, Ustadz boleh diulang niat jamak dan qashar? Boleh. Misalnya sholat zuhur 2 rakaat jamak takdim otomatis dengan asar. Usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ilal asri jam'a takdimin qasran lillahi ta'ala ya. Atau kalau mau enak tuh ada buku yang warna ungu tuh ya, yang karangan siapa? Haji Muhammad Rifai atau apa? Itu niat-niat lengkap di situ ya. Kemudian yang kedua, untuk kita yang sabar, semua persyaratan terpenuhi, manakah yang lebih utama, kita jamak saja atau jamak qashar, sedangkan perjalanan saat ini tidak ada yang terlalu susah, fasilitas semua ada. Nah itu yang tadi saya bilang, ilatnya jamak qashar itu bukan karena capeknya, bukan. Ilatnya adalah karena perjalanannya, bukan karena capeknya. Ilat itu penyebab hukum. Penyebab hukum itu harus dapat diukur, harus terukur. Dalam bahasa fikih itu sifatun zahiratun mundhabit, dia terukur. Yang bisa diukur tadi sudah kita bahas, jarak tempuhnya. Capeknya itu nggak bisa diukur. Meskipun ada orang ngomong capek setengah mati, capek banget, tetap itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran perjalanan. Jadi mana yang lebih utama? Kalau dalam madhab Syafi'i, perjalanan jauh sebaiknya qashar dan jamak juga, sebaiknya qashar dan jamak juga. Kenapa? Itunya rukhsah. Ya, ada satu hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuha kama tu'ta azaimuha faqbalu shadaqataha. Kita sholat qashar itu Allah sedang sedekah, terima sedekah dari Allah. Jadi apa namanya, sebaiknya memang apa namanya sholat jamak dan qashar saja bisa. Oke, boleh nggak kita jamak sholat kalau jarak tempuhnya dari Serang ke Jakarta? Terus saya juga pernah dengar dari, nanti kita akan bedakan jarak tempuh qashar dengan jarak tempuh jamak. Oke, saya lanjutin dulu. Salat safar dalam perjalanan qashar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, jamak menggabung zuhur dan asar, maghrib isya, takdim takhir, maghrib isya. Oke. Syaratnya 1, niat safar, maklum. 2, bukan safar maksiat. Sudah kita bahas tadi. Jangan sampai ada orang pergi jauh tapi niatnya macam-macam, itu repot. Jauh-jauh mau kemana? Mau ke puncak? Mau ngapain? Kawin kontrak? Wah, repot itu. Minimal berjarak 90 km. Zaman Nabi belum ada kilometer, itu belum ada. Zaman Nabi belum ada. Dari mana datangnya 90 km? Oke. Di masa Nabi, bismillah. Transportasi yang umum itu 4 binatang di masa Nabi. 1, kuda. 2, kuda buat angkut orang, buat perang, cepat kuda. 2, keledai. Keledai buat angkut orang, bisa buat angkut barang juga, bisa. Ketiga ada namanya bigol. Bigol itu hewan hasil kawin silang, kuda dan keledai. Yang keempat,
onta. Paling banyak dipakai onta. Karena hewan yang bisa melawan padang pasir itu onta. Masya Allah. Nabi bilang, orang bisa jamak qasar itu perjalanan 2 hari naik onta. Kita boro-boro jalan 2 hari naik onta, lihat ontanya belum pernah. Paling tahu boneka ontek doang gitu kan. Wah, ada pernah lihat bonekanya satu. Itu kira-kira onta jalan 1 hari itu berapa kilo kira-kira? Onta, Pak, jarak tempuhnya per jam, onta jarak tempuhnya per jam itu 4 kilo, 4 kilometer. Ya. 4 kilometer. Kalau ibu nggak percaya, ibu piara onta lepas. Kalau nggak percaya. Ustadz yakin banget 4 kilo. Saya dulu S1 di Tarim itu, onta masih banyak. Sering kalau kita iseng itu, kita pakai jam, gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai apa, naik onta. Itu rata-rata 4 kilo. Rata-rata 4 kilo. Rata-rata 4 kilo. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, 12 hari. 12 hari. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah 12 hari. Jarak tempuh Mekah Madinah lewat jalurnya Nabi itu 480 km. 480 kilo. Pas 12 kali 4. 12 kali 4. Orang Quraisy pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, Yerusalem, 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ya. Itu Bapak boleh cek Google Map, itu 1 bulan itu 1.200 kilo jarak dari mana? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lewat rute di masa Nabi, 90 kilo. Maka perjalanan 2 hari itu kita hitung istirahat makan siang, kita hitung istirahat makan siang lah, sholat zuhur. 1 hari 45 kilo, 2 hari 90 kilo. Oke, kita lihat di sini, ada hadisnya. Nabi bilang begini, orang Mekah, kata Nabi, jangan mengqasar kalau jaraknya kurang dari 4 burud, 4 pos. Nabi nyontohkan dari Mekah ke Usfan, kata Nabi. Saya tadi screenshot pakai pakai Google Maps, kita lebih enak zaman sekarang. Dari Mekah ke Usfan itu berapa? Dari Mekah ke Usfan itu 91 km. 90 rata-rata.